Oke. Sudah terlihat ya. Ingat, kaidah na'at man'ut itu syaratnya itu ya. Ana buat di sini ya. Ketika ada dua isim ya, kita katakan ini isim satu, isim dua, kan penulisan Arab itu kan dari kiri kanan atau kanan kiri, kanan ke kiri ya. Ini ada isim satu ya. Maka kedudukan isim satu ini itu wajib, itu kedudukannya harus nakiroh. Bila yang kondisi pertama nakiroh, maka kondisi keduanya harus nakiroh. Nakiroh. Contoh yang paling mudahnya, tolibun jadidun. Jadidun. Nah, ini na'at man'ut. Ya. Na'at man'ut. Na'at artinya apa, ikhwan? Mas Syamsul. Apa itu na'at? Mas Lutfi, na'at itu apa artinya? Surat kepemilikan gitu, Ustaz. Iya. Astagfirullahaladzim, kok kepemilikan? Na'at. Mas Dwi Saputra. Sifat. Ingat-ingat ya. Na'at itu sifat, man'ut itu yang disifati. Apa yang disifati? Kata yang disifati. Man'ut berarti yang disifati. Ada pun kondisi kedua, jika isim satu dan isim duanya ya. Ini tambah ya. Jika isim satu bertemu dengan isim dua, pada kondisi awalnya adalah ma'rifah ya. Ini ma'rifah ya. Ya, ma'rifah. Maka kondisi keduanya harus ma'rifah ya. Ma'rifah. Contohnya adalah ini ya, apa? At-tolibu, sama ya. Ana bikin contoh yang mudah saja. At-tolibu al-jadidu. Al-jadidu. Nah, ini disifati na'at. Yang kedua, ini kita disebut sebagai man'ut. Loh, Ana tanya sekarang, murojaah, apa perbedaan makrifah dan nakiroh? Mas Dwi Saputra. Ya, apa perbedaan nakiroh dan makrifah? Makrifah khusus. Man'ut. Kalau nakiroh? Umum ya, itu yang paling mudah ya. Jadi masih apa ya? Teridentifikasi itu makrifah, tidak teridentifikasi itu berarti nakiroh atau yang masih umum lah. Ya itu sih, intinya seperti itu. Fahimtum ya ikhwan? Terkait na'at man'ut, ada yang mau ditanyakan? Jadi syaratnya ada dua ya, kaidah na'at man'ut. Apa saja? Mas Lutfi, coba ulangi. Kaidah na'at man'ut ada dua. Yang pertama, harokat akhirnya harus sama. Apanya yang sama harokat akhirnya? Ya boleh lah ya, boleh. Harokat akhirnya harus sama. Terus apalagi?
Iya, sama-sama nakiro dan nakiro. Isim satu nakiro, isim dua nakiro. Oh, ya. Oh, gitu. Oke. Jadi pokok intinya harus kondisinya nakiroh atau makrifah. Sekarang balik lagi ke pertanyaan Ana yang awal. Berarti ini apa kedudukannya? Kaidah apa ini? Ibnu Hamidin. Bukan naat mankut. Berarti apa, Mas Lutfi? Mas Lutfi? Apa berarti? Mudofun ilaih. Mudofun ilaihi. Diingat-ingat ya. Mudof Ya, dan mudofun katakan ilaihi. saya jalan sama. Mudof ilaihi. Ingat ciri-cirinya mudofun ilaihi itu pada awalnya dia pasti nakiro ibnu, ya kan? Ini nakiro. Nakiro. Hamidin itu ma'rifah. Loh, kok bisa ma'rifah? Tidak ada alif lamnya. Ya apa kalau anak kasih syubhat kayak gitu. Misalnya ada orang awam nih. Loh, kok bisa ma'rifah? Padahal nggak ada alif lamnya. Gimana nanti antum jawabnya? Ada yang bisa berpendapat? Ayo. Gimana Ikhwan? Ada subhat. Kok hamidinnya itu makrifah? Kok ya kenapa kok hamidinnya itu makrifah padahal tidak ada alif lam atau tidak diawali alif lam? Nah, itu antum dikasih subhat seperti itu. Bagaimana antum menjawabnya? Karena harokat akhirnya kasrotain. Hah? Kasrotain. Itu kan kaidahnya mudhofun ilaihi, akhi. Iya, yang Nah, maksudnya kan kata dasarnya itu kan makrifah ciri-cirinya. Hamidun, dari kata hamidun kan. Kenapa dia jadi hamidin kan karena ada mudhofun ilaihinya. Paham maksud Ana? Maksudnya kan Ana ulangi lagi ya. Ana jelasin ulang lagi. Bentuk dari kata ibnu ya. Ibnu ya. Itu kan dari kata ini kan. Terlihat tulisan Ana? Ibnun ya. Ibnun ditambah hamidun. Ini kan kata dasarnya ini kan awalnya kan ini adalah nakirah ya. Yang ini adalah makrifah ya. Ketika kedua isim ini bertemu ya. Maka jadinya adalah ibnu Hamidin. Ya, ibnu Hamidin. Konsekuensinya apa? Ini tanwinnya hilang. Ini jadinya adalah kasroh. Nah, kedudukannya sebagai apa ibnu ini? Kedudukannya dia sebagai mudhof. Hamidin menjadi mudhofun ilaihi. Fahimtum ikhwan dari sini? Maksud Ana? Mas Lutfi? Mas Dwi Saputra? Ya, oke, insyaallah. Paham ya? Sekarang balik pertanyaan. Kenapa kok Hamidun ini bisa dikatakan makrifah padahal tidak diawali alif lam? Ada yang mau menjawab nggak? Ayo, murojaah ini. Materi yang dulu jangan dilupakan, akhi. Kenapa? Hamidun itu karena dia nama orang, akhi. Sohi. Bahasa Arabnya adalah a'lam. Isim a'lam. Isim ma'rifah itu tidak hanya satu loh ya. Sohi atau khoto? Sohi enggak kalau isim ma'rifah itu tidak hanya satu? Gimana nih Ikhwan? Kok diem semua? Sohi.
Kalau ana bilang khoto, gimana coba? Ayo akhir respon ana, respon. Kalau ana bilang khoto gimana antum jawabnya? Ya harusnya kan antum harus punya hujah dong membuat ana itu mengkritisi pemikiran ana gitu loh. Kan kita tolabul ilm harus kritis gitu loh. Kalau ana bilang salah nanti gimana antum jawabnya? Ya antum harusnya jawab salah ahi tetap. Antum harusnya bilangnya benar karena gitu ahi jawabnya. Karena isim makrifah itu terdiri dari 7. Sebutkan apa saja isim a'lam, isim isyarah, kemudian apa munada, kemudian ada apa ismu apa isim yang diidofahkan, kemudian isim domir, kemudian ada apa lagi ya, karena lupa itu isim domir, kemudian ada yang di apa allazi ya, allazi allati itu termasuk isim makrifah, satunya anak lupa. Nah gitu ahi cara menjawabnya. Jadi anak ingatkan ya, isim makrifah itu ya, ini anak mau mukojah lagi sih nggak apa-apa. Isim makrifah itu ada 7 ya, ada tuh 7. Pertama isim a'lam, kedua isim domir, ketiga isim isim apa ikhwan? Isim nakiro. Isim domir, isim a'lam, kemudian isim yang diidofahkan, mudofun ilaihi, kemudian apalagi Betul. isim yang gelar-gelar tuh satu kata. Nah itu termasuk isim a'lam. Isim yang diawali alif lam, kemudian apalagi 1, 2, 3, 4 isim domir. Allazi, alati, akhi. Ya, allazi, allati itu anak cek lagi karena sebenarnya udah nyatet juga itu. Iya, sebentar anak cek. Ini ismun kana. Oh, ini. Isim mausul. Ya, isim mausul. Isim mausul itu yang allazi, allati, isim mausul. Ya, kayak allazi. Nah, ini makrifah ini. Allazi, allati. Nah, ini isim mausul. Terus yang terakhir adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, afwan. Satunya adalah isim isyarah. Isim isyarah apa saja? Haza. Sekarang belajar hazihi. Kemudian ada zalika, tilka. Nah, ini isim makrifah. Terus ada munada. Yang terakhir itu adalah munada. Munada itu adalah isim yang jatuh setelah huruf nahi. Bukan huruf nahi, huruf nida.
isim yang jatuh setelah huruf nida. Huruf nida. Huruf nida itu apa, Ikhwan? Ayo ingat-ingat, nida itu contohnya adalah ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Jadi ketika ada huruf nida, maka ini tidak ditanwin. Karena ada huruf nida. Ayo ulangi lagi, Ikhwan. Ayo semangat. Huruf isim ma'rifah ada berapa? 6 atau 7? Apa saja sebutkan? Bareng-bareng, isim a'lam. Isim munada. Isim domir. Isim kan. Ini mudhofun ilaihin ya. Mudhofun ilaihi. Lanjut, apalagi? Ya wali alif lam. Terus apa lagi? Mausul. Isim mausul. Oke, terus terakhir? Isyarah. Paham ya? Jadi anak tanya kalau isim isyarah itu lebih dari satu, benar ya? Sahih ya? Berarti ada 7. Kemudian khobar? Isim ini itu aja sih, isim nakirah. Ya, kalau isim nakirah itu sendiri kan sudah jelas ya. Ya nakirah itu kan itu pasti dalam bentuk tanwin. Itu tanwin kayak ibnun, ya ini kayak contohnya. Ini nakirah. Contohnya seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait isim ma'rifah? Fahim tuh, Ikhwan? Fahimna, oke. Berarti kalau anak tanya, kenapa kok Hamidun itu ma'rifah, padahal tidak diawali alif lam? Karena Hamidun merupakan Hamidun isim ma'rifah yang jenisnya adalah isim a'lam. Seperti itu. Soalnya gini loh, Ahi, kalau sama Ustaz Syahrul itu pasti ditanya kayak gitu. Makanya anak berusaha untuk membiasakan untuk interaksi dua arah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini review lagi jadinya. Paham ya? Untuk contoh isim domir tadi kayak mana, Ahi? Oke, contoh. Siapa yang tanya? Mas Aldi ya? Iya. Oke, Mas Aldi, contoh ya. Iya. Contoh isim domir ya. Isim domir. Iya. Huwa jadidun. Aduh, salah. Huwa jadidun. Artinya apa, Ahi Aldi? Dia yang baru. Dia baru. Terus anak kasih kata sebelumnya. Haza qolamun. Yang paling simpel aja. Haza qolamun. Huwa jadidun. Huwanya balik kemana, Ahi? Ke qolamun. Nah, balik ke qolamun. Karena huwa merupakan adalah merupakan huwa merupakan kata ganti siapa? Qolamun. Berarti intinya dia kata ganti, Ahi. Betul, itu bahasa Arab saja kan. Atau kalau ada tahu nggak bahasa Inggrisnya
bahasa Inggrisnya kata ganti apa? Ganti. Apa kalau bahasa Inggrisnya kata ganti? Pronoun ya, pronoun. Ya, non. Pronoun yang mungkin yang mau ngambil TOEFL harus tahu. Nah itu intinya ya sama. Kalau bahasa Arab tuh kita kenalnya domir. Kalau bahasa Inggris itu pronoun. Kalau bahasa Indonesia itu kata ganti. Paham ya? Nah ini kita sebut sebagai isim ma'rifah. Ini isim ma'rifah. Olamun ini isim nakiroh. Ini dulu aja lah. Ini isim nakiroh. Nah nanti kenapa kok kita belajar isim ma'rifah nakiroh? Ada yang mau coba menebaknya nggak? Fungsinya apa sih kita bisa bedakan nakiroh sama ma'rifah? Ada yang mau menebak? Gunanya ya untuk, ada yang mau mencoba menebak sebelum Anda jawab? Ayo Ikhwan, Anda kasih kesempatan nih, jangan disia-siakan. Ayo, jangan disia-siakan. Ada yang tahu fungsinya kita belajar isim ma'rifah? Gak ada yang tahu. Fungsinya itu untuk nanti kita mempelajari tentang mubtada khobar. Ada yang baru pernah dengar mubtada khobar? Nah, itu ya. Nanti fungsinya nanti untuk mempelajari mubtada dan khobar. Jadi kita mempelajari banyak sekali fungsi ini untuk kuncinya ini belajar tentang mubtada dan khobar. Intinya sih seperti itu saja Ahi untuk penjelasan dari materi ini. Kalau di kitab ini saja dia kan cuma jelasin ini saja ya, apa penggunaan kata hazihi. Ibnu Hamidin jalisu wa bintu Yasirun, maaf, Ibnu Hamidin jalisu wa binti Yasirin waqifatun. Kenapa kok ada tak magbutoknya? Karena istilahnya subjeknya itu adalah anaknya Yasir, anak perempuannya Yasir itu apa? Muannas perempuan. Maka pasti isim nakirohnya harus diakhiri dengan tak magbuto. Ini masih umum ya, umum sekali. Tapi anak kasih pertegas juga bahwasanya tidak semua, catat kata-kata Ana ya, kaidah ini penting sekali. Tidak semua isim yang diakhiri tak magbuto itu selalu muannas. Tidak semua isim yang diakhiri tak magbuto itu selalu perempuan atau dalam bentuknya adalah muannas. Contohnya apa contohnya? Hamzatu. Itu diakhiri dengan tak marbuto. Tapi dia laki-laki atau perempuan? Hamzatu. Pamannya Rasulullah ya. Laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti ya, dia itu dihukumi laki-laki. Kalau antum bilang Hamzatun, wah itu penghinaan besar buat paman Nabi Muhammad SAW. Antum mengatakan dia itu perempuan. Haram, tidak boleh. Loh kok dibacanya Hamzatu, akhi? Nanti itu ada. Tapi Ana menegaskan bahwa saya tidak semua huruf tak marbuto itu selalu menandakan perempuan. Bisa dipahami ya, catat nih kaidah ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, man hazihi, man ini apa? Isim, huruf apa? Ayo ingat-ingat ikhwan. Istifham. Man hazihi, siapa ini? Dia menanya kata tanya yang digunakan untuk benda yang akil yang hidup.
Hazihi ukhtul muhandisi, ukhtul muhandisi, anaknya seorang insinyur. Ahiya aidon muhandisatu. Nah, ini dia menanyakan apakah dia juga seorang insinyur. La hiya tabibatun, dia seorang dokter. Saya kotuman hazihi, mobilnya siapa ini? Hazihi saya kotul mudiri. Man hazihi, berarti ini adalah apa? Saya kotuman, bukan saya kotunman, saya kotuman. Kenapa? Ini mudof, man ini mudofun ilahi. Man di sini karena dia bentuknya adalah mabni, tidak berubah setelah dia itu menjadi kaidahnya mudofun ilahi. Hazihi sayyaratul mudiri. Hazihi ini sayyaratul mudiri. Ini juga mudofun ilahi. Isim isyarah lil qaribi muannasi. Seperti itu. Ma hazihi, ma ini adalah huruf apa? Huruf istifham, digunakan untuk menanyakan benda mati. Hazihi mikwatun, ini adalah sebuah setrika. Liman hazihi, liman, milik siapa ini? Li ini adalah apa? Huruf jar. Li artinya kepemilikan. Liman hazihi, milik siapa ini? Tapi kok tidak berubah jadi limani? Nah, man itu kan termasuk mabni, tidak berubah setelah diawali dengan huruf jar. Liman hazihi, hazihi li Khalidin. Nah, ini dimiliki oleh Khalid. Ad-darajatu Anasin hazihi, apakah sepeda Anas ini, apakah ini sepedanya, apakah darajat sepedanya, apakah ini sepedanya Anas? Ini pertanyaan ya. Jawabannya na'am atau la. Di sini jawabannya la. Hazihi darajatu Ammari. Hazihi jadidatun. Ma'rifah jadidatun nakirah. Wa darajatu Annasin qadimatun. Darajatu Annasin ma'rifah qadimatun nakirah. Darajatu Anasin ma'rifah qadimatun nakirah. Karena bentuknya adalah mudofun ilaihi, satu kesatuan kata ini kita sebut sebagai isim ma'rifah. Hazihi sa'atun aliyun wa hiya jamilatun jiddan. Sama ya, insyaallah penjelasannya ini mudofun ilaihi dengan menggunakan kata tujuh apa? Isim isyarul qarib. Hazihi mil'aqatun wa hazihi kidrun. Kenapa kok menggunakan hazihi sedangkan ini tidak ada tak magbutoknya? Nah, ini mengikut sepemahaman ana, ini mengikuti mufradnya orang Arab ya, jadi kita ikuti saja. Ya, ini ikuti saja. Jadi ya kita nggak usah membantah lah ya, kalau ini kidrun ini dia muannas ya sudah kita menggunakan hazihi. Karena ini sudah keumuman orang Arab ini. Itu sejauh ana yang pahami. Tapi kalau ada yang keliru dari penjelasan ana tolong sampaikan ya. Nah, al-mil'aqatu fil qidri. Berarti ini sendok itu di dalam guci. Nah, hazihi baqatul fallahi. Nah, ini juga mudofun ilaihi. Hazihi anfun wa haza famun. Haza anfun wa haza famun. Afwan. Nah, kenapa kau menggunakan haza? Karena jumlahnya adalah mufrad satu ya. Kenapa menggunakan haza ikhwan? Karena jumlahnya satu. Nah, hazihi uzunun wa hazi ainun. Kenapa menggunakan hazi? Karena jumlahnya sepasang. Bentuknya musanna. Ainun unsa, dua ya, dua. Uzunun unsa, dua juga. Wahazi yadun, tangan kita ada sepasang juga, dua ya. Wahazihi rijlun. Rijlun itu artinya kedua kaki kita. Itu saja yang perlu Anda jelaskan seputar percakapan, seputar teorinya dari ini ya, pelajaran ke-6. Insya Allah
Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ana persilahkan ya. Paham semua ikhwan? Kok antum semua diem gitu? Halo? Halo? Ya, Ki. Ada paham semua? Insyaallah. Aku Ustaz, saya di jalan. Oh, di jalan. Ya, Ada Tuhan, yang Ustaz. mau... Hati-hati, Ahi. Ya, tapi bisa dengar Ustaz, enggak apa-apa. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bisa dipahami ya? Iya. Bisa dipahami ya dari penjelasan Ana ini ya? Insyaallah, insyaallah. Ya insya Allah nanti untuk gambarnya Ana kirim, nanti pelajari lagi. Terus untuk kelas yang kedua bisa dimulai besok ya? Ba'da subuh ya mau? Atau mulai di minggu depan? Ana tawarkan ini. Mau dimulai besok atau minggu depan? Kalau berarti untuk hari Jumatnya jadwalnya jam berapa? Ki? Malam. Malam lagi sudah normal. Ini cuma karena Ana tadi malamnya ini ada TM soalnya. Kalau Jumat depannya normal jam 8. Normal kok. Enggak kayak sekarang ini. Bisa ya? Atau minggu depan. Terserah antum sih. Sabtu ba'da subuh. Untuk itu Ki, kan kita 2 kali pertemuan. Itu setorannya tetap 2 kali. Ya, harusnya sih 2 kali. Cuma 5 aja sih. 5 aja. Itu sih. Udah ya, paham ya? Beneran nggak ada yang mau ditanyakan ini. Terus sini Ana paham. Apakah penjelasan Anda terlalu cepat? Enggak, Ki. Insyaallah udah. Paham, insyaallah. Ya udah ya, pesan Anda jangan lupa di murojaah terus ya. Di murojaah. Ya. Di murojaah. Terus nanti besok kalau jadi nanti kita akan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari ini ya, pertanyaan-pertanyaan pelajaran ke-6 ya. Nah, Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ana ucapkan jazakallahu khairan atas kehadiran antum semua. Semoga Allah mudahkan antum dalam istiqomah dalam menuntut ilmu, terutama dalam belajar bahasa Arab. Dan Ana ucapkan afwan atas segala kekurangan yang Ana sampaikan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.